Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan mengajak kalian masuk ke Galeri Sumaria di Kompleks Institut Teknologi Bandung. Ya, di sini ada satu event pameran karya Suyadi atau Paraden ya, dengan tema kucing, peci, dan Paraden. Sebelumnya kita absen dulu ya. Dan ini dia di depannya, kita lihat secara kronologis apa aja gitu yang dialami oleh Paraden atau Suyadi ini semenjak 1922 ya. Jadi di sini diceritakan dengan lengkap, juga ada foto-fotonya perjalanan hidup dari seorang seniman serba bisa. Karena memang Paraden ini selain sebagai pendongeng, ilustrator, aktor juga mungkin, teatrikal juga jago, bisa ngedalam juga, pokoknya lengkap deh. Kalau kalian yang generasi seangkatan saya, dulu masa kecilnya habis dengan nonton pertunjukan boneka judul serinya Unyil, pasti tahulah sosok Paraden ini ya. Yang bersangkutan itu juga yang ngisi suara untuk karakter Paraden, nama aslinya Suyadi. Selain itu juga dulu saya kenal Paraden ini atau Suyadi ini sebagai ilustrator untuk buku-buku pelajaran angkatan saya nih bukunya. Ini Budi, ini Kakak Budi gitu ya. Kalau yang pernah punya pengalaman dengan saya silahkan komen, atau mungkin bapak ibunya ya. Nah guys, ini dia koleksi buku-buku teks ya, buku pelajaran. Ini tuh saya banget. Jadi waktu saya SD, buku yang dipakai itu buku-buku ini. Buku-buku Budi, Wati, benar-benar dejavu. Dan kita nggak nyangka, ya saya nggak nyangka kalau yang ngegambar atau ilustrasi buku teks ini adalah Paraden. Jadi dulu tuh Pak Suyadi itu identiknya dengan Paraden, tokoh di dalam cerita Unyil. Ternyata sebelum itu jauh-jauh kita tuh udah didekatkan dengan karya-karya Paraden itu, dan yang ini dia keren ya. Nah ya guys, gimana nih? Kalian harus tahu ya, kalau ini ada Budi, Wati, ini siapa ya? Ani. Oh lupa sih. Ini kalau nggak salah ini Budi, ini kakak Budi, ini adik Budi. Kakaknya Budi siapa ya? Aduh, saya lupa. Kayaknya harus baca deh. Mana ini Wati deh. Iya kan? Kenapa di sini kakaknya ada dua? Lupa saya. Mungkin teman-teman inget ya. Dan di sini udah ada buku cerita non teks ya, dan ini tetap buku pengantar untuk bahasa asing. Yang saya ingat banget, saya udah pernah baca buku ini, tapi kok lupa ya, jadi pengen baca seri ini. Dulu ini kalau seri ini gambarnya kayak gini ya, masih campuran hitam putih, hitam berwarna, masih berwarnanya juga sebenarnya masih ngeblok gitu loh ya, masih ngeblok. Nah guys, ini dia fakta yang sebenarnya agak mencengangkan juga buat saya. Ternyata ternyata yang mengilustrasi buku-buku favorit saya dulu juga itu Pak Suyadi ya. Bagus, pokoknya saya jadi dejavu dan pengen baca lagi. Ini pasti tahu ya, ini cerita apa? Little Match Girl, gadis korek api. Ini isinya, ilustrasi isinya. Dan ini kalau nggak salah Tabelina ya, atau Putri Jempol. Ini, keren banget deh. Ini saya masih ingat ya judulnya, tentang apa sih? Apa yang jual-jual itu? Agak-agak lupa, tapi saya sih ini banget. Nah ini juga
kelihatannya masih inget deh covernya. Ini pasti semua tahu ya, kalau nggak salah Gedak ya, Itik Buruk Rupa kalau nggak salah ya, mungkin saya salah, tapi mencoba-coba mengingat kenangan yang saya ingat aja sewaktu dulu. Jadi kalau mau foto-foto sebenarnya bisa di sini ya guys. Ini era 1990-an ya, kayaknya udah besar saya juga. Ini ada 1000 kucing untuk kakek, siapa punya kuali panjang dan pedagang peci kecurian. Nah ini tuh kemudian direpublish sama penerbit Nora. Kebetulan teman-teman masih satu grup Mizan ya pada tahun 2000. Ini dulu diterbitkan oleh penerbit Jambatan. Kalau menurut saya sih udah desainnya, kalau yang ini udah keren ya. Nah guys, ini juga ada TV. Ini benar-benar deh, kalau kalian mau nyoba, kalian bisa denger ini. Kita coba ya. Guys, ini suaranya enakan, read aloud-nya atau storytelling-nya itu ramah telinga ya, audio voice mom. Jadi kita mendengarnya juga enak karena nggak buru-buru gitu guys. Dan ada back song atau latar lagu suling Sunda ya. Bisa mendengar nggak ya? Sebentar. Cerita-ceritanya tuh masih kayak yang apa ya, kayak jenis naratif device yang kena batunya gitu, jadi punishment gitu, bukan ke reward. Acin tidak boleh malas, ini judulnya kalau yang enak didahulukan. Kalau yang enak didahulukan cerita Dr. Andes Suyadi, Paraden, gambar Nana Ruslana. Jadi ini gambarnya atau ilustrasinya udah bukan oleh Pak Suyadi ya guys. Oke guys, sekarang masih inget nggak ini tokonya siapa aja? Yang ini namanya Usro, yang ini namanya Utstrit. Utstrit ini tanda tanya ya, dulu waktu saya kecil ini cowok apa cewek nggak ngerti. Ya, jadi kalau Usro udah jelas cowok, karena ngisi suaranya itu kebanyakan kan ibu-ibu yang agak ya buat ngisi suara anak biasanya suara sopran gitu ya. Nah ini Unyil, favorit semua anak-anak pada saya pada masa saya kecil. Dan ini Melani, biasanya temenannya Unyil ya, seperti siapa? Seperti Nobita dengan Shizuka ya. Nah ini Bobaria, tokoh yang termasuk fenomenal ya. Ini khasnya itu karena dia logat atau dialeknya Madura banget. Kemudian di sini adalah Pak Ogah yang suka minta cepet, makanya dulu yang suka nyebrangin mobil itu kan suka dikasih duit cepet ya. Disebut profesinya adalah Pak Ogah. Ini asal usul nama penyeberang atau apa ya, yang suka parkirin di jalan ya, yang nyebrangin, yang belok itu
disebut Pak Oga tuh karena dia dulu ini kayak suka minta duit cepet gitu ke orang-orang. Lalu ini ada Engkong ya, jadi tokohnya multi etnik, ada yang Chinese. Engkong ini tentu saja ada hubungannya dengan Melanie. Nah, yang ini adalah tokoh ya dibilang antagonis anak-anak soalnya dia suka galak sama Unyil ya. Tapi galaknya itu ada sebab ya buat disiplin, karena Unyil dan teman-teman dia itu suka nyolong jamunya Pak Raden. Lalu ini ada Nenek Ija. Nenek Ija itu sukanya dia suka cerita ya. Kalau ada edisi Nenek Ija itu suka rame karena dia nanti cerita gitu. Dan itu bisa berapa seri kalau di serial Unyil itu. Kemudian ini ada Ambari. Ini biasanya temenan juga dengan tokoh ini, saya agak-agak lupa ingat kalau nggak salah ini temenan dengan Pak Ogah ya. Dulu sempat nonton sih waktu pas masih SD kayaknya. Tapi sekarang udah lupa gitu, kalau peran-peran masing-masingnya aku udah lupa jujur. Tokoh favoritnya dulu siapa? Mungkin Unyil aja sih. Unyil Ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Ara. Ara. Ya. Namanya siapa? Amanda. Dulu nonton Unyil nggak? Nonton pas SD. Tokoh favoritnya siapa dari sini? Pak Oga sih, Kenapa tuh? karena lucu aja perannya. Tapi masih ingat ya? Masih inget beberapa doang, nggak semuanya. Ya. Nama saya Cinta. Oke, kita pernah nonton Unyil nggak? Pernah dong. Dulu tokoh favoritnya siapa? Unyil. Unyil, karena Suka aja sama Unyil. tahu nggak kalau Unyil punya adik angkat atau adik sepupu kan ya? Nggak tahu ya. Pernah denger. Pernah dengar ya? Pernah denger. Oke, masih. Namanya siapa ya? Nadia. Nadia. Nadia nonton serial Unyilnya di TV atau di YouTube? TV. Dulu waktu kecil soalnya. Kalau sekarang udah nggak nonton. Tapi masih ingat nggak tokoh-tokohnya? Ya sedikit. Paling Unyilnya aja sih yang paling diingat sama Pak Ogah. Favoritnya berarti siapa? Unyil. Unyil. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Alhamdulillah ya masih pada ingat. Oke guys, biar lengkap liputannya kita tanya yuk sama panitia acara. Kami mengadakan acara ini sebetulnya untuk mengenang jasa-jasa dari Pak Suyadi. Selama ini Pak Suyadi itu kurang dikenal, padahal dia seorang sosok yang melegenda. Dia adalah pencipta si Unyil, lalu dia juga perupa, pendongeng, pendalang, dan banyak sekali bakat-bakat lain yang belum dikenal oleh masyarakat, karena masyarakat hanya mengenal beliau sebagai Pak Raden. Untuk event ini khususnya kami membuat dua sasaran. Target pertama itu adalah umum, tapi yang kedua secara khusus kami merancang pameran ini untuk anak-anak, sehingga mereka dapat berinteraksi dan mengenal Pak Suyadi dengan dunia mereka, dengan cara mereka. Selain tokoh Pak Raden, ada serombongan tokoh-tokoh boneka si Unyil dan teman-teman.
Kami juga membawa buku-buku Pak Suyadi dari era tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an. Kami juga memperlihatkan karya-karya beliau dari buku, misalnya ini dari buku Hans Christian Andersen, tapi juga kita bisa melihat karya-karya aslinya di dalam buku-buku itu. Jadi kami dapat meminjam 35 karya dari Kemendikbudristek, merupakan arsip yang dihibahkan oleh keluarga Suyadi. Selain itu, kami juga punya 6 audiobook, ada 6 pilihan cerita, jadi teman-teman di sini bisa hadir mendengarkan cerita melalui suara yang disajikan oleh teman-teman pendongeng. Dan untuk anak-anak, cara penyajiannya juga berbeda. Misalnya beliau dikenal sebagai animator, kita bisa perlihatkan kepada anak-anak melalui sebuah peta kota Paris, di mana di situ ada tempat-tempat, lokasi-lokasi di mana Pak Suyadi datang ke tempat-tempat itu, termasuk ke sekolahnya di sekolah animasi di Paris. Di video itu sebetulnya ada saat Pak Suyadi mendongeng dengan menggunakan menggambar juga, membuat ilustrasi. Jadi, iya betul. Jadi Pak Suyadi itu atau Pak Raden pergi ke tempat mendongeng itu biasanya meminta whiteboard, disediakan whiteboard di mana dia akan menggambar langsung. Jadi dia akan mulai menggambar tokohnya misalnya atau setting, tapi jika tokoh atau ceritanya bergerak, dia juga akan membuat gambarnya juga berubah. Misalnya ada satu cerita tadi saya diceritakan, ada satu cerita ada kambing, nanti dia menggambar kambing, lalu pohon, lalu ada tokohnya. Nanti kalau tokohnya bergerak, nanti dihapus tuh gambarnya. Lalu dia akan berubah gambarnya, misalnya tangannya mengangkat atau memegang kepala, nanti juga akan dihapus gitu. Jadi teman-teman anak-anak itu akan melihat seperti film animasi gitu. Jadi karena dia juga seorang penulis dan juga waktu kecil dia suka mendalang karena dia suka melihat. Iya, karena diajak oleh kedua orang tuanya untuk menonton wayang gitu. Dan waktu kecil katanya cita-citanya ingin jadi pendalang. Makanya dia mungkin mahir sekali bercerita, alur, setting, karakter. Terus kalau vokalnya sendiri sebenarnya vokal aslinya yang mana sih? Soalnya saya sampai sekarang suara aslinya yang mana, yang terlihat seperti suara dia yang Raden itu. Iya. Kalau nggak salah di situ juga ada pada saat tapi waktu itu pada saat menggambar ya, menggambar itu ada. Pak Suyadi itu sebetulnya suka mendalang itu sebetulnya dari zaman mahasiswa. Jadi ada teman adik kelasnya waktu itu sama-sama di asrama mahasiswa di Sawunggaling bercerita bahwa tiap hari Minggu Pak Suyadi itu akan mendalang di teras gitu, di lingkungan, karena terasnya itu kebetulan di pojok, jadi ada alur lalu lintas banyak gitu, dua arah atau 3 arah gitu ya. Jadi nanti orang-orang akan lihat tuh suaranya kan kenceng sekali dan orang-orang tuh akan tahu di situ ada yang sedang mendalang. Nah kalau soal suara, katanya sih memang suaranya tuh bagus, suka menyanyi. Betul, karena kata kakaknya dia itu belajar menari di ITB waktu di kuliah. Ya, unit. Nah, rencananya sih kami ingin buat museum virtual. Nah, nanti itu teman-teman akan bisa lihat boneka 3 dimensi, dan teman-teman juga akan melihat karya-karya beliau, ilustrasi, dan kami tuh sedang memikirkan untuk penerbit-penerbit yang sudah tidak ada sekarang, bagaimana sih izinnya supaya buku-buku itu bisa dibuka, bisa dibaca bersama-sama. Nah di belakang sebetulnya di CADL, di Gedung Desain Center, kami tuh membuat meja replika kerjanya Pak Suyadi. Jadi di situ ada kompo yang memang diambil waktu era 90-an, kami cari, terus lalu ada tumpukan kertas, lalu ada box, tracing box untuk animasi, lalu juga di situ ada cermin dan ada di sebelahnya tuh ada gamelan. Karena dari riset yang kami lakukan, kamar beliau tuh ada gamelan di sebelah kirinya. Jadi kami juga membuat suasana atau memberikan gambaran dunia Pak Suyadi itu seperti apa. Cerminnya juga ada waktu dia berdandan untuk memakai kumis juga kami sediakan. Boleh nanti kita ke belakang.
Kami membuat replika meja kerja Pak Suyadi atau Pak Raden dan melihat referensi-referensi dari artikel maupun YouTube yang memperlihatkan ruang kerja beliau. Nah, di sini kami mengumpulkan mirip-mirip, semoga bisa menampakkan bagaimana ruang kerja. Nah, di sini ada cermin. Cermin itu sering sekali muncul di ruangannya. Dia akan berdandan pakai kumis di sini. Lalu juga ada belangkon, dan juga yang penting di sini ada meja tracing namanya. Jadi ini kalau dinyalakan dia akan bisa membuat animasi, menggambar, mencontek gambar di bawahnya. Lalu di meja Pak Suyadi itu ada boneka-boneka, si Unyil dan sebagainya. Nah, kami membuat replikanya persis dari boneka yang dibawa di pameran. Lalu di sana ada lukisan-lukisan beliau, dan yang unik di sini ada board untuk bekerja, menempelkan betul. Lalu di sini juga ada, saya lihat di sana ada 2 cepot. Ini kompo yang mirip sekali di mejanya. Lalu ada telepon yang berwarna merah, mungkin teleponnya agak kotak, dan juga ada alat-alat. Dan gunting ini seperti yang kami dapatkan di referensi. Nah, kursi ini adalah kursi plastik, bukan kayak kursi plastik biasa, tapi harus ada armchair-nya karena dia capek, jadi dia harus ada ini. Dan juga ada kucing yang selalu menemaninya, namanya si Kacung. Dan di ruang Pak Suyadi itu ada obat nyamuk di bawahnya. Lalu di samping sebelah kiri ada gamelan yang mirip seperti ini, tapi gamelannya Pak Suyadi itu ininya putih. Dan juga ada, saya lihat di mejanya tuh ada wayang kulit. Ini wayang geni, buto geni di bagian belakangnya di sini. Dan mejanya Pak Suyadi tuh penuh dengan kertas-kertas atau mungkin sketsa-sketsa. Saya juga berusaha membuat semirip mungkin dengan ruangan beliau. Kalau ini adalah tumpukan buku yang baru yang kami buat replikanya. Mungkin pengunjung juga nanti bisa melihat langsung bukunya seperti apa, karena yang aslinya itu sudah menjadi arsip, megangnya harus pakai sarung tangan, kalau ini bebas. Yang paling kuat yang mana ya? Kalau dari sisi itunya kami belum riset lebih jauh, tapi ini adalah kira-kira seperti ini ruangan. Oke guys, sampai di sini aja dulu liputan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Ditunggu aja video berikutnya dan tetap setia di channel Beni Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.